Inilah detik-detik penyergapan TNI Polri kepada markas KKB yang berada di Kampung Suanggama, Kabupaten Intan Jaya, Rabu 15 Oktober 2025. Sebanyak 14 orang dilaporkan tewas dalam kontak tembak antara Satgas Raja Wali II TNI dengan kelompok bersenjata yang diduga merupakan anggota KKB di Kampung Suanggama, Kabupaten Intan Jaya, Rabu 15 Oktober 2025. Kontak senjata berlangsung selama beberapa jam. Militer Indonesia yang sudah mengetahui markas KKB akhirnya mengepung tempat itu. Sebelum terjadi kontak tembak, militer Indonesia telah meminta KKB untuk menyerahkan diri. Namun permintaan tersebut tidak dihiraukan dan balik melakukan perlawanan. Melihat situasi yang beresiko, personil TNI Polri melakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam insiden itu terjadi saling baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan militer Indonesia selama beberapa jam. 14 orang KKB dilaporkan tewas, beberapa orang lainnya yang memegang senjata laras panjang berhasil lolos dengan cara melompati jurang. Dari data yang didapat, inilah nama 14 orang yang tewas dari pihak KKB. 1. Agus Kogoya, jabatan sebagai Kepala Staf Operasi KKB, Kodap 8 Suangana. 2. Ipi Kogoya. 3. Sakaria Kogoya, pelaku penembakan terhadap Ratu Yahya, personil TNI Yonif 500, dan juga penembakan terhadap Ratu Triwahyudi, personil TNI Yonif 700 Wiratama. 4. Vipinus Wandagau. 5. Sepiko Bogau. 6. Inisial KL. 7. Inisial NK. 8. Inisial RL. 9. Inisial PK. 10. Inisial AK. 11. Inisial MM. 12. Inisial PK. Sementara 2 orang masih dalam tahap identifikasi. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 4 pucuk senapan, puluhan amunisi kaliber 55 mm, 1 buah teropong, 1 buah alat bidik, 1 buah HT, 1 lembar bendera bintang kejora, puluhan busur, dan anak panah. Terkait kebenaran data maupun informasi selanjutnya akan disesuaikan dengan rilis informasi resmi dari pihak TNI Polri dari Komando Daerah Militer Kodam 13 Cendrawasih. Peristiwa ini menambah daftar panjang bentrokan bersenjata di Intan Jaya. Namun pihak KKB membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa penembakan yang menewaskan 14 orang KKB itu hanyalah hoaks. Menurut KKB, militer Indonesia juga melakukan serangan menggunakan drone yang dilengkapi dengan senjata dan bom. Lalu melakukan serangan dari udara terhadap pasukan KKB Kodam 8 Intan Jaya di Kali Iwaka, sepanjang Jalan Trans Timika, Intan Jaya. Bahkan pemukiman dan perkebunan warga sipil menjadi sasaran operasi militer melalui darat. Hal tersebut dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam dalam rangka pengejaran terhadap pasukan KKB yang dari Timika, tujuan Intan Jaya di bawah pimpinan Brigjen Undius Kogoya dan pasukannya. Wilayah Intan Jaya diketahui menjadi salah satu titik konflik paling aktif antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat proses verifikasi lapangan atas laporan korban sering terkendala. Hingga Kamis, 16 Oktober 2025, aparat keamanan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan situasi aman kembali ke jalan damai. 5 Panglima tertinggi Organisasi Papua Merdeka atau OPM dilaporkan tewas dalam operasi militer terbaru yang digelar TNI di wilayah Pegunungan Papua. Kabar ini menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam upaya pemerintah menekan aktivitas kelompok separatis bersenjata yang selama ini menebar teror di wilayah timur Indonesia. Operasi gabungan TNI dan Polri disebut berlangsung sejak beberapa minggu terakhir di kawasan Pegunungan Tengah Papua, wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis pertahanan utama OPM. Dalam operasi itu, pasukan gabungan berhasil menembus sejumlah titik persembunyian kelompok separatis bersenjata, termasuk markas yang diduga menjadi pusat komando mereka. Menurut laporan resmi dari pihak TNI, kelima panglima yang tewas merupakan tokoh penting
yang selama ini memimpin serangkaian serangan terhadap aparat dan warga sipil. Mereka dikenal memiliki pengaruh besar dalam jaringan OPM dan menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitar Kabupaten Puncak, Enduga, hingga Intan Jaya. Tewasnya 5 pimpinan ini disebut menjadi pukulan telak bagi struktur kepemimpinan OPM. Beberapa di antara mereka diketahui sudah lama menjadi buronan dan termasuk dalam daftar pencarian orang, DPO, aparat keamanan. Meski demikian, operasi militer di Papua tidak berjalan mudah. Medan berat, kondisi geografis yang ekstrim, serta dukungan masyarakat lokal yang terbagi, membuat upaya penegakan hukum memerlukan strategi yang hati-hati. Pihak TNI menyebut, seluruh tindakan yang diambil dalam operasi ini berfokus pada penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata, bukan terhadap warga sipil. Sementara itu, sejumlah pengamat menilai kematian 5 komandan OPM ini dapat memperlemah koordinasi kelompok separatis dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, dikhawatirkan juga akan memicu aksi balasan dari simpatisan mereka yang masih tersebar di beberapa daerah pegunungan. Pemerintah pun diminta tidak hanya mengandalkan pendekatan militer, tetapi juga memperkuat strategi dialog dan pembangunan ekonomi untuk menurunkan ketegangan di Papua. Langkah rekonsiliasi dinilai penting agar kekerasan tidak terus berulang, dan masyarakat Papua bisa menikmati rasa aman di tanah mereka sendiri. Hingga kini, aparat masih melakukan penyisiran di beberapa titik guna memastikan situasi benar-benar aman. Pihak TNI menegaskan, operasi akan terus dilakukan hingga seluruh kelompok bersenjata yang mengancam keamanan negara berhasil dilumpuhkan. Tewasnya 5 panglima komandan OPM menjadi babak baru dalam konflik panjang di Papua. Sebuah konflik yang masih menyisakan pertanyaan besar. Kapan kedamaian sejati akan benar-benar terwujud di bumi cenderawasih? Dalam sepekan terakhir, dilaporkan ada 2 pimpinan atau panglima kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang meninggal di Papua. 1 tewas karena serbuan aparat, 1 lainnya tewas karena sakit. Awal pekan ini melaporkan Panglima Kodap 15 Ngalum Pupel, Lamek Alipki Taplo tewas bersama 3 anggota KKB dalam operasi penyerangan aparat yang dilakukan Minggu 19 Oktober di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Serbuan Komando Operasi Swasembada Papua itu merupakan tindak lanjut dari informasi intelijen yang menunjukkan aktivitas KKB pimpinan Lamek Taplo yang diduga sering melakukan teror, pemerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RIPNG, khususnya di distrik Kiwirok, kata Asintel Tarkops. Swasembada Papua Letkol Infantri Renaldi H. Senin 20 Oktober. Renaldi mengatakan Lamek Alipki Taplo merupakan salah satu pemimpin KKB di wilayah Pegunungan Bintang sejak 2020 hingga 2025. Kelompoknya telah melakukan berbagai aksi kekerasan dan teror. Tanggal 2 Maret 2020 menyerang pekerja proyek Jalan Trans Papua. Tanggal 28 Mei 2021. Merampas senjata dari Pospol Subsektor Oksamol. Tanggal 13 September 2021 menyerang Satgas Pamtas 403 WP. Membakar Puskesmas Kiwirok, dan membunuh tenaga kesehatan. Dan tanggal 8 Oktober 2021 melakukan ke pesawat udara cerdas. Kemudian bulan Desember 2021, kelompok tersebut membakar sekolah dan fasilitas umum di Kiwirok dan Serambakon. Penyerangan ke aparat TNI Polri di berbagai titik dari tahun 2022 hingga 2025. Penembakan terhadap helikopter yang membawa bantuan kemanusiaan bulan Oktober 2025. Dan pembakaran gedung sekolah, gereja dan puskesmas di bulan Oktober 2025. Penyerangan itu menyebabkan
6 korban jiwa dan 8 orang lainnya mengalami luka berat. Dan kerugian material berupa 7 bangunan fasilitas umum dirusak dan dibakar. 6 unit alat berat dibakar, serta menghambat pelayanan publik dan pembangunan di Kiwirok. Tewasnya Lamek Alipki Taplo merupakan tindakan nyata TNI dalam rangka menjamin keamanan masyarakat di perbatasan, demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Korps Swasembada akan terus melaksanakan operasi secara terukur dan berkelanjutan, demi terciptanya Papua yang aman dan damai, kata Letkol Infantri Renaldi. Kapolres Intan Jaya Kompol Sofyan Samakori menyatakan, pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Intan Jaya Undius Kogoya meninggal di distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Undius Kogoya dilaporkan meninggal karena sakit. Ada informasi bila pimpinan KKB Intan ini meninggal di Wandai, kata Kapolres Intan Jaya Kompol Sofyan Samakori. Kamis 23 Oktober seperti dikutip dari Antara. Berdasarkan informasi, Undius Kogoya meninggal di Kampung J, Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu, 22.10, pukul 15 WIB. Undius sebelumnya dilaporkan ke Timika, Kabupaten Mimika, kemudian ke Enarotali, Kabupaten Paniai, dan balik ke Intan Jaya. Namun sesampainya di Wandai sakit dan meninggal.